Saya sih bisa aja bantu kamu untuk berangkat. Kamu bisa bantu saya apa? Dibilang kayak begitu. Mau bilang apa lagi? Diselipin dah 200.000 dalam paspor. Si anak baru bisa jalan, bisa lewat imigrasi. Jam 11 malam loh, posisi saya lagi tidur. Biasanya anak-anak sebelum berangkat vikolan, tapi kita nggak vikolan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya Auki Vera. Dalam video kali ini saya akan jelaskan urutannya dulu satu persatu supaya tidak jadi kesalahpahaman. Pertama, salah satu pekerjaan saya mengurus keberangkatan anak-anak yang mau bekerja di Jepang. Kedua, setiap mereka mau berangkat, saya sudah ada orang yang biasa membantu saya untuk mengurus keperluan semua anak-anak yang mau berangkat, sampai mengantarkan anak tersebut ke bandara. Setiap mereka sudah tiba di bandara, biasanya kita vikolan. Mbak, udah siap berangkat nih, gitu. Nih anak-anaknya udah pada berangkat, sehat-sehat semua loh, gitu. Semua udah beres, tinggal berangkat doang. Oke, foto dikirim, video dikirim, keadaan mereka saat di bandara. Biasanya seperti itu, sambil vikolan. Ini poinnya ya. Nah, kemarin minggu yang lalu mereka tidak bisa vikolan sama yang mau berangkat nih. Kan cuma satu orang kemarin yang berangkat. Nggak bisa vikolan sama saya karena posisi saya sedang ada di rumah sakit. Bisa dilihat di postingan saya yang sebelumnya, saya sedang dirawat di rumah sakit. Itu poinnya ya. Jadi dia tidak berani vikol saya, cuma kirim foto saat mereka ada di bandara. Orang yang ngurus dan si anak yang mau berangkat. Satu orang kemarin. Cuma dikirim foto dan saya udah, oh ya udah berangkat, ini kan anaknya saya udah jemput di bandara. Besoknya saya pulang dari rumah sakit, saya jemput ke bandara. Dah ya, selesai sampai di sini. Kemudian akhirnya si anak cerita, dipalak mbak di bandara. Berapa? 200.000. Ingat ya, kita tidak mempermasalahkan uangnya loh, 200.000. Dan si anak sendiri tidak mau mempermasalahkan masalah ini. Kenapa saya akhirnya menaikkan ini ke Instagram saya beberapa 3 hari yang lalu? Agar menjadi pelajaran. Jangan kayak begini caranya. Akhirnya saya tanya sama si anak itu. Jadi kemarin dipalaknya kenapa? Gara-garanya. Rupanya ditanyain mengenai buku pelaut. Buku pelaut itu yang berhak menanyakan pihak imigrasi Jepang, Pak. Kalaupun hilang atau kelupa atau ketinggalan atau apapun itu, di sini akan diterbitkan buku yang baru karena nomornya udah ada terdaftar di keimigrasian sini. Tinggal dikeluarkan buku yang baru aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak perlu diancam. Kalau berangkat sekarang nanti sampai di bandara Jepang kamu dideportasi, saya nggak bisa tanggung jawab ya. Karena mereka tahu saya sedang dirawat. Tapi tetap yang di Jakarta telepon saya karena panik. Mbak, duh gimana ini, anaknya kayaknya nggak bisa berangkat. Kenapa emang mbak? Ditahan mbak di imigrasi. Loh masalahnya apa? Gue bilang, iya katanya nggak bawa buku pelaut. Si anak ketinggalan di kampungnya. Nggak ada masalah. Buku pelaut nggak ada masalah, nggak dibawa. Diterbitkan buku yang baru di sini. Jadi mohon deh bapak-bapak. Dan si anak ini nggak mau mempermasalahkan loh uang 200.000 ini. Jadi yang pegang akun imigrasi Soekarno-Hatta yang setengah mengancam saya atau mengirim DM bernadakan mengancam, seolah-olah saya bohong di media sosial, saya akan lampirkan WA sama orang saya yang di Jakarta plus pernyataan dari si anak yang malak dia berseragam putih dan orang yang memberi cap imigrasi di bandara.
Di sini yang saya ingin pertanyakan, yang berhak memberikan cap imigrasi, adakah petugas lain selain petugas imigrasi? Itu aja sih. Memang saya ada kesalahpahaman mengenai posting video yang berseragam biru. Yang seragam biru itu ngapain dia kemarin? Dia cuma lihat paspor, tiket, sama lihat muka gitu. Dengar ya, yang seragam biru cuma lihat paspor sama lihat muka anak ini, maskernya suruh buka. Yang di dalam, yang pakai seragam putih, yang bilang, kamu saya bantu. Tapi kamu bisa bantu saya apa? Bilang apa lagi kalau bukan ini? Dah ya. Anaknya nggak bawa buku pelaut pun nggak masalah. Di postingan pertama udah gue jelasin. Buku pelautnya yang baru udah diterbitkan lagi sama pihak sini. Nggak dipermasalahin loh. Buku laut itu udah biasa hilang pelaut mah. Dan itu akan diterbitkan buku baru karena nomornya udah tertera di sini. Ini anak udah pernah ke sini. Bukan baru pertama kali ke sini. Paham ya? Ternyata video yang foto yang seragam biru itu cuma sekedar laporan kalau si anak udah ada di bandara siap berangkat ke Jepang. Saya tanya, yang seragam biru ini siapa? Oh enggak mbak, kalau yang seragam biru ini cuma ngecek paspor sama minta saya untuk buka masker, mau dilihat fotonya sesuai enggak sama foto yang ada di paspor. Udah, cuma itu aja. Jadi saya tanya lagi, jadi yang malah kamu seragamnya warna apa? Warna putih. Oke, siapa? Orangnya nggak ini sih mbak, yang ngasih cap ini. Saya baca, cap imigrasi. Saya tanya sekali lagi, yang berhak memberikan cap imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta itu siapa? Udah sampai di situ aja sih pak. Kalau dari instansi imigrasi Bandara Suta menerima penghargaan bebas pungli atau bagaimana, pada kenyataan ini terjadi. Dan ingat sekali lagi, kita tidak akan mempermasalahkan masalah ini, hanya mengingatkan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Udah itu aja pak ya. Nggak usah pakai ngancem-ngancem dari akun Instagram imigrasi Soekarno-Hatta bahwa saya akan diproses secara hukum. Silakan. Dan saya juga minta maaf kepada staf Angkasa Pura karena kesalahpahaman mengenai baju petugas yang pakai baju biru itu. Saya nggak tahu kalau itu petugas Angkasa Pura. Karena saya kan terima laporan, saya juga udah lagi di rumah sakit. Dan itu ternyata laporan keberangkatan si anak. Sedangkan foto di imigrasi tidak ada. Makanya mungkin nih pihak imigrasi Suta agak sedikit keras sama saya karena dia udah yakin orang ada larangan foto kok di situ. Mana mungkin lo punya foto kita, ya kan? Assalamualaikum. Jangan nakal pak, pakai ngancem lagi. Postingan saya mengenai seragam yang baju biru saya hapus. Di sini saya minta maaf kepada pihak Angkasa Pura karena terjadi kesalahpahaman. Jadi sekaligus buat haters yang udah pada kecewa, kasihan ya. Sekaligus di situ sudah diperjelas oleh korban, si anak tidak mau mempermasalahkan. Dan saya pertegas, jadi yang malah kamu seragamnya warna apa? Seragamnya warna putih dan di dalam itu tidak bisa foto-foto. Plus dengan jelas dipertegas, orang yang kasih cap imigrasi di paspor saya. Ada petugas lain yang bisa memberikan cap imigrasi di paspor orang di Bandara Soekarno-Hatta? Saya pertanyakan yang itu aja. Buat haters yang udah kecewa, mohon maaf ya. Buat yang pegang akun imigrasi Soekarno-Hatta, jangan ngancem pak. Dibenahin, kalau Anda sudah menerima penghargaan bebas pungli, artinya penghargaan itu tidak layak untuk Bandara Soekarno-Hatta. Lebih jelas lagi nih sekali. Yang mana yang malah lo? Yang ngasih cap ini. Yang ngasih cap di paspor. Iya. Paham ya? Yang ngasih cap di paspor cuma petugas imigrasi. Paham ya?